Dengar ya? Terdengar, Bu. Ini saya karena kurang badannya nggak beres nih, agak kurang sehat. Jadinya kuliah pagi ini kita ini aja ya, kita online. Lalu kita langsung saja kita absen ya. Saya share barcode-nya, bisa nggak absen kalian? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Maaf, Bu, punya saya nggak bisa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang belum bisa, nanti saya ulang lagi. Coba dulu ya. Sekitar 2-3 menit. Baik, saya cek dulu ya. Nisrina ada nggak ya, Nisrina? Nisrina hadirkah? Mohon maaf, Ya, Bu, Bu. sepertinya Hadir, Bu. Hadir Nisrina? Oke. Ferdi? Hadir, Bu. Katarina? Hadir, Bu, Nisrina. Katarina? Katarina Rosalia hadir? Panggilannya siapa nih, Katarina atau Rosalia? Laura? Karen, Bu. Kenapa? Laura hadir, Bu. Laura hadir. Katarina belum ya? Renaldi? Hadir, Bu. Rido? Hadir, Bu. Safira? Hadir, Bu. Tita? Hadir, Bu. Ya, ini semuanya hadir, kecuali Katarina. Ada nggak Katarina? Belum, Bu. Belum ya? Baik. Baik, selamat pagi para mahasiswa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan radiokimia. Ini sebetulnya baru pertemuannya tuh baru ke-6, walaupun kemarin udah ada pengganti ya. Harusnya kan 7 kali. Tapi nanti hari Senin saya share materi-materi ini ya, terkait dengan contoh-contoh soal ujian. Nanti share-nya juga, kalau ini mungkin saya pakai kalau saya sempat nanti saya beri link seperti ini ya, biar bisa diskusi tentang soal. Jadi online saja.
Atau kalau nanti saya ternyata harus ke kampus UGM, ya saya berikan dulu ke siapa? Ke Enji ya, lewat ketua kelas ya. Gimana, Nji? Baik, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan materi yang kemarin ya. Baik, Bu. Recording in progress. Oh, sebentar dulu. Sebelum ke apa? Sebelum ke materi kemarin, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan skema peluruhan ya. Jadi menambahkan terkait dengan skema peluruhan. Ini kita bisa lihat di Wikipedia. Jadi kalau kemarin ya, seperti misalnya apa, peluruhan beta apa, beta minus, arahnya ke kanan ya. Jadi kalau kita menghadap ke apa sih, ke gambar ini, ya arahnya ke kanan yang beta minus. Lalu kalau yang apa sih, yang merah ini ya, jadi kalau memancarkan gamma itu lurus-lurus ya. Lalu kemudian juga suka ada tambahan ini nih ya, sebentar. Jadi suka ada tambahan ini nih terkait dengan intensitas ya. Intensitas kalau yang ini intensitas gamanya, gamma minus. Nanti kalau yang di sini ini biasanya ya, kalau nih sudah beta minus gini 99%, kemudian nanti ini dari beta minus ini nih ya, ini kan misalnya dari beta minus ini nanti turun jadi apa, gamma. Nah ini biasanya gamanya juga sekitar 99%. Jadi gamanya ngikutin peluruhan beta seluruhnya ya. Jadi ini kan gamanya tuh turun dari setelah meluruhkan beta ya. Nah, karena betanya ini intensitasnya 99,88%, nanti gamanya juga sekitar segitu. Terus ada juga beta yang lain ya, di energi yang lebih besar misalnya yang 1,48, ini intensitasnya hanya 0,12. Jadi ini selisih dari 100%, yang 99,88-nya jadi beta minus yang energinya 0,31 MeV, yang 0,12%-nya jadi beta minus dengan 1,48 MeV energinya. Kemudian kita lihat dengan ini ya, yang kita lihat yang ini ya. Nah, kalau ini apa kira-kira Anda lihat nih? Masih beta juga ya? Iya, Bu. Ya, beta juga. Kalian boleh amati misalnya ini yang beta minus, ini dari Aurum 198 ya. Ini beta minusnya hanya 0,985%. Di energi berapa nih? Ini kira-kira energinya berapa nih? Dari sekian nih ya, dari sekian jadi energinya berapa nih? 1087, Bu. Ya, 1087 keV ya. Nanti energinya jadi sekian. Nah, ini kira-kira gitu. Ini, tapi ini nggak ditulis energi betanya ya. Nah, ini beta yang pertama sekian, kemudian beta yang kedua 98%, kemudian beta yang ketiga sekian. Nah, nanti kalau kalian misalnya di spektrometri gamma ya, jadi AAN. Nah, kan nanti yang keluar tuh sering radiasi-radiasi gamma gitu ya, radiasi-radiasi gamma. Nah, kalau radiasi gamma itu misalnya keluar di energi beberapa gitu ya, beberapa macam. Nah, kalian pilih yang intensitasnya yang paling tinggi ya. Jadi intensitas yang paling tinggi itu berarti keberadaan radiasi gamma tersebut paling banyak. Jadi kesalahannya paling sedikit ya. Jadi nanti kalau ada puncak-puncak radiasi gamma, misalnya ini nih seperti AU ini kan ada radiasi gammanya tuh ada 3 gitu ya. Ada 3. Kalian kemarin sudah saya berikan tabel energi gamma kan ya? Sudah, Bu. Sudah kan, Enji? Coba saya tunggu kira-kira berapa nih? 5 menit. Cari
radionuklida AU198. AU198 berarti energinya ya di ini, di yang 1000-an dengan 411 ya. Jadi 1087 dengan 411. Itu intensitasnya berapa coba lihat. Apakah intensitasnya yang 1000 ini sama dengan apa? Yang ini ya sama dengan yang beta 0,985 dan yang gamanya ini sekitar 98,99%. Coba dilihat dulu. Sudah ketemu? Kalian buka tabel yang mana? Yang itu, Bu. Ya. Sama, Bu. Cari emas, coba. Energinya berapa yang tadi? 400. Karena kan ini energinya dari rendah ke tinggi, cari yang rendah dulu. Sekitar berapa tadi? Ini urutannya bukan urutan apa isotopnya ya, tapi urutan energinya. 400 berapa? 11, 412-an. Ya, 411-an. Itu berapa intensitasnya? Ketemu nggak emasnya? 96, Bu. Ya, jadi ini ya, benar sekitar ini nih ya. Berapa? 96% ya. Ya, kemudian kalau yang berapa nih? Yang 1000 berapa tadi? 1088 coba 1088 intensitasnya berapa? Koma 159. Ya, oke ya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian pakai spektrometri gamma hasil AAN, jadi misalnya kalian meradiasi Mg, lalu Mg itu puncaknya banyak gitu ya. Mg itu puncaknya banyak. Nah, pertama kalian itu untuk meyakinkan misalnya ada puncak Mg atau kalian buka dulu ya sambil ini saya teori sambil ini ya teori sambil ada menjelaskan kaitannya dengan praktikum ya biar kalian juga ngeh ketika praktikum. Nih kita lihat yang apa sih yang tabel apa yang modul preparasi ya. Kalian buka modul preparasi AAN. Sudah saya berikan juga kan modul preparasinya itu? Yang AAN sudah saya berikan kan? Sudah, Bu. Sudah. Coba cari Mg yang kemarin kalian mau apa sih? Mau analisis ya, pakai AAN Mg TI ya, Mg TI dengan apa? AL ya. Boleh di antara kalian share screen. Ada yang bawa laptop? Ada yang pakai laptop ini?
Buka coba modul yang AAN-nya, yang preparasi AAN itu kan sudah saya berikan juga kan ya? Sudah, Bu. Coba buka, bisa? Nyari apa nih? Nyari MG ya. Kita lihat MG-nya. Ini MG, AL, dan TI. Coba cari MG di sini ada nggak? Ini terlihatkah oleh kalian? Lihat, Bu. Ini kelihatan ya, yang MG yang ini ya. Nah, saya buat besar dulu. Ini terlihat ya. Ada berapa energinya MG? Energi MG berapa nih di tabel ini? 2, Bu. 2 ya. Jadi di berapa? 800 dengan ya 843 dengan 1014 gitu ya. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, ini kan kemarin kalian hanya benar-benar membuatnya tuh 3 ya, 3 macam. Nah, tapi kalau misalnya sampelnya itu saya berikan sampelnya itu tanah ya, jadi saya nggak ngasih sampel tetes gitu ya misalnya. Nanti bisa keluar juga di daerah sini nih. Jadi ini kan waktu paruhnya berapa nih? 9. Terus ini MN berapa nih? MN 2 jam, ya enggak? Nah, ini MN juga bisa keluar nih, ini karena ada energinya berapa nih? Si MG di 843, MN ini di 846. Kira-kira cukup jelas nggak maksud saya? Cukup Iya. jelas kan? Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau kalian hanya bikin sampel tetes saja, itu MN nggak akan keluar ya. Tapi kalau saya nanti misalnya kan kalian nanti tugasnya ketika praktikum itu saya akan memberi sampel. Nah, kalau saya memberikan sampelnya itu nanti saya beri impurities MN, nanti kalian bisa keluar juga nih jadi ada di 843 itu punya MG dan ada 846 punya MN. Nah, nanti kalian bisa kayak apa sih? Saya jebak gitu ya. Jadi kadarnya tuh kan kemarin kalian beratnya berapa? 100 mikrogram. Nah, kalau saya tambahkan MN, nanti beratnya itu bisa lebih dari 100 mikrogram. Cukup jelas nggak maksudnya? Iya, Bu. Ya, karena apa? Karena ini energinya dekatan nih keluar. Nah, untuk kalau ada impurities MN, ya, jadi kalian mau menganalisis MG, ada impurities MN, kalian harus gunakan energi juga yang kedua, ya, energi keduanya. Nah, kalau yang ini energi keduanya kan agak jauh. Yang satu 1014, yang MG, yang satu 1800. Nah, kalau misalnya kalau ada analisis MN dan MG, kalian boleh ambil energi yang lebih dari 1000-1000-nya. Karena kalau pakai yang 800-an, itu kayak saling apa? Saling mengganggu. Gitu ya. Cukup jelas? Baik, jelas, Bu. Ya, jadi kira-kira nanti kalau suatu saat kalian ada yang magang di mana, di BRIN, kemudian diberi tugasnya terkait dengan spektrometri gamma. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian analisis MG-nya murni, jadi yakin bahwa di sampel itu tidak ada impurities MN, ya udah pakai yang 800 ini oke, ya. Tapi kalau sampelnya itu biasanya sampel tanah atau sampel pasir, itu punya kemungkinan selain ada MG, ada MN. Karena MG dan MN ini kan sama-sama mineral yang sering Anda temui di tanah, ya. Jadi
Nah, ini kadang-kadang saling mengganggu. Nah, berarti kalau kalian analisis MG, kalian harus ingat-ingat bahwa MN itu bisa jadi pengotor. Nah, ini dibacanya di sini. Misalnya ya, kalau kita pilih di sini, kalau kita pilih prinsip AN-nya pakai netron epitermal ya, nanti saya jelaskan kapan-kapan epitermal. AL ini jadi interferensi. Kalau ada AL jadi interferensi. Jadi mengganggu analisis MG kalau pakai netron termal. Kemudian di sini ya, ini yang biasa aja nih ya. Jadi yang netron yang biasa ada penumpukan puncak MN sehingga MN perlu dilakukan pemisahan puncak menggunakan perangkat lunak. Sebenarnya pakai software yang lain si MN-nya itu bisa kelihatan. Nah, bila pemisahan puncak tidak bisa dilakukan, dapat dianalisis pada puncak yang 1014 dengan sensitivitasnya sedikit lebih rendah ya, tapi lebih teliti, gitu ya. Cukup jelas kah? Iya, Bu. Ya, gitu. Jadi ini tadi saya mau cerita tentang skema ya, skema peluruhan yang biasanya ada ada data-data energinya ya. Energinya tuh penting untuk apa? Ya untuk mengetahui jadi karakter-karakternya gitu ya. Jadi kalau kalian mulai misalnya satu kelas, mulainya kalian kemudian di semester yang lebih tinggi, kalian kan bisa melihat misalnya si Angie gitu ya, Angie jadi ketua kelas, bisa melihat karakternya si Augie itu apa saja. Kalau di semester 1 mungkin karakternya Augie baru kelihatannya, oh dia rajin. Terus tapi yang misalnya di semester 4, oh dia rajin dan kritis. Ini semester 6 nanti gitu ya, oh Augie itu misalnya rajin, kritis, nah di semester 6, wah pendebat gitu ya, jadi jago debat gitu-gitu. Ya gitu ya, jadi keluar sifat-sifatnya, kita bisa tahu sifat-sifatnya lebih detail. Nah sama di sini, jadi energinya tuh kalau banyak dan kalian tahu semuanya, berarti akan lebih detail setiap radioisotop itu kalian tahu detil-detil energinya. Nah ini baru energi gamma nih, belum energi alfa dan betanya. Tapi paling tidak ini pengetahuan buat kalian. Kalau ada suatu radionuklida punya energi beberapa, nah kalian kadang-kadang harus tahu bahwa kadang-kadang energi yang lebih rendah bisa ada kemiripan dengan radionuklida yang lain ya, atau yang energi tinggi sama bisa punya kemiripan dengan energi yang lain. Mungkin sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ingin tanya? Ada yang mau tanya? Belum, Bu. Belum ya? Kita lanjut kita lihat lagi tentang skema peluruhan. Jadi skema peluruhan tuh kayak simple tapi maknanya sebetulnya banyak ya. Jadi di sini kadang-kadang ditampilkan energi, kemudian ditampilkan intensitas tadi ya. Jadi memang ini tergantung data setiap orang. Jadi kalau tadi di tabel tadi yang 400 ini kan ditampilkannya 96% ya. Yang ini mirip-mirip juga ini ya. Nah, nggak apa-apa ya, tapi ada perbedaan-perbedaan. Kemudian kita lihat kalau suatu radionuklida memancarkan radiasi gamma dengan pemancaran isomeric transition. Nah, ini bentuk skema peluruhannya juga seperti ini. Lalu kemudian kita lihat nih ya, yang ini ya, yang PB ya. Nah, kalau PB ini peluruhannya ini apa? Yang PB 210 nih. Kelihatan nggak? Atau saya klik ya PB-nya nih. Masih kelihatan PB-nya? Iya, Bu. Ya. PB 210 ini memancarkan apa? Atau coba salah satu seorang, kan ini saya rekam nih, yang cukup mau membacakan skema ini secara lengkap, boleh, silahkan. Kan saya rekam juga kan ya? Saya rekam menunjukkan keaktifan kalian. Silahkan dibacakan
bentuk skema peluruhan PO210. Ya, izin Izin. menjelaskan, Bu. Ya, silahkan Dika. Nanti yang habis ini boleh yang cewek. Silahkan Dika. Oke, baik. Jadi pada gambar yang tertampil di sini ada skema peluruhan dari polonium-210 dengan waktu paruhnya itu ada 138 hari. Jadi untuk polonium-210 ini dia terjadi 2 kali peluruhan dengan masing-masing intensitas yang berbeda. Untuk peluruhan yang pertama itu ada peluruhan alfa. Peluruhan alfa di sini dia mengeluarkan energi sebesar 5,305 megaelektronvolt, dan untuk peluruhan alfa yang kedua itu dia ada mengeluarkan energi sebesar 4,502 megaelektronvolt dengan intensitas 0,001%. Nah, yang mana karena di sini untuk intensitas dari alfa itu 0,01%, kalau menurut saya karena di sini tidak ditampilkan, maka untuk peluruhan alfa yang dengan energi 5,305 megaelektronvolt itu dia memiliki intensitas sekitar 99,99 sekian persen. Nah, setelah melalui peluruhan alfa pada energi sebesar 4,502 megaelektronvolt, dia ini akan mengalami peluruhan gamma sebesar atau energinya sebesar 0,803 megaelektronvolt, dan terjadi atau terbentuk peluruhannya itu adalah PB206. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, bagus. Sekarang kita lihat, sorry, ini ketutup ya. Ini, saya tutup yang gini. Kita cari yang ini kobalt. Oke, saya ganti yang ininya dengan, sebentar ya. Ini cukup jelas nggak terlihat oleh kalian ya? Ini terlihat nggak ya oleh kalian? Agak blur, Bu. Agak blur tapi masih bisa terbaca. Saya buat kecil ya biar cukup tajam gambarnya, mungkin seperti ini. Ya, kira-kira bisa terbaca ya. Ini radionuklidanya apa? ZR berapa? 89. Ya. Dengan ytterium 89M. ya 89M. Silahkan dibaca tadi, yang mau baca siapa? Izin membaca, Bu. Ya, silahkan. Jadi di sini ZR89 itu memiliki T setengah selama 78,41 hour jam. Dia meluruhkan radiasi alfa. Dia memiliki dengan radiasi alfa dengan 22,3% beta Itu plus alfa dan nggak? 76. Coba dicek alfa kah? Bu, tapi kalau dari Bu, ini saya bingung, kalau ke kiri itu bukannya alfa ya, Bu? Kenapa di sini pakai beta plus? Ya makanya, jadi beta plus dengan alfa tuh sama Oh, ininya, berarti di skemanya. sini Jadi kamu berarti bacanya kalau ada tulisan beta plus, ya beta plus gitu ya. baik. Ya, jadi bukan alfa. Berarti 22,3% beta plus, 76,6% EC. Dia EC itu melurut, apa? kemudian EC itu Bu? apa? EC itu apa? Electron capture, bukan? Ya, silahkan. Kemudian dia menjadi 99 metastabil. Dia meluruhkan radiasi gamma dengan T setengah sebanyak 15,66 second. Kemudian dia meluruh dengan intensitas 100% dengan energi 909,9 keV, menghasilkan 18 yttrium. Ya. Ini jadi kalau kita lihat ya, di sini berapa? 89 ZR. Kira-kira meluruhnya ya nggak akan jadi 99 MY gitu kan ya. Tapi berapa nih? Kalau jadi M tuh berarti sama kan ya. 89 akan 89 juga kan di sininya, ya nggak? Iya, Ya, Bu. ya, jadi ini walaupun nggak terlihat, kalian bisa memperkirakan kalau ini 89 ya ini 89, hanya berbedanya apa? M-nya ini.
Lalu kalau meta kan biasanya akan memancarkan gamma. Kalau di sini 89 ya jadi 89 juga ya. Cuma yang sini M, yang di sini nggak ada M-nya. Gitu ya. Oke, cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Jadi skema peluruhan alfa ya, alfa mirip dengan apa? Skema peluruhan apa? Beta plus, Bu. Ya, peluruhan positron atau bisa saya sebut juga dan atau elektron capture. Nah, kadang elektron capture ada juga sih menampilkannya tidak seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan. Ya, ini dicatat ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita lihat lagi nih ya model yang lain ya, yang elektron capture-nya bisa juga seperti ini. Nih, bisa dilihat? Ya, jadi elektron capture-nya bisa langsung gitu, tapi beta plusnya, positron itu selain yang kayak alfa tadi bisa ditampilkan seperti ini. Jadi orang boleh menampilkan lurus dulu baru gini. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, kira-kira. Nah, nanti kalian latihan membaca yang bagian ini ya. Jadi silahkan membaca bagian ini. Ini kenapa sih kalau oksigen yang stabil ini energinya, tingkat energinya 0,0 MeV, ya kalian cari ya. Gitu ya. Ini adalah peluruhan apa? Fluor 18. Fluor 18 itu dikenal sebagai apa? Kalian orang nuklir, ada yang sudah tahu fluor 18 itu dikenal sebagai apa? Jadi kalau TC99M itu adalah primadonanya kedokteran nuklir ya, kedokteran nuklir terkait apa? Terkait dengan radionuklida untuk diagnostik ya, diagnostik. Ini saya pernah cerita ya, kenapa dia dikenal sebagai primadona dalam hal radionuklida diagnostik? Ada yang sudah tahu? Ini karena energinya itu ya, energi gamanya itu sekitar 140 keV. Nah, energi gamma di sekitar 140 keV kalau ditampilkan dalam sistem imaging ya, imagingnya tuh nggak ada scattering-nya, jadi gambarnya tuh nanti jernih ya. Jadi radiasi gamma yang di sekitar dengan energi sekitar 150-an itu ya, pokoknya 100-100-an sampai ya mendekati 180 lah, itu nanti akan menghasilkan imaging yang jernih ya, yang bagus. Nah, ini salah satunya tuh dipunyai oleh TC99M. Nah, saya juga ingin mengenalkan tadi ya, menceritakan tentang apa tadi ini? Fluor berapa nih? 18. Fluor 18 ini saya hapus aja ya, biar nggak ini. Nah, ini sekarang fluor 18 ya. F18. Nah, ini primadonanya PET. Nah, jadi kalau Anda pakai positron emission tomography ya, sampai saat ini banyak orang menyukai fluor 18. Karena apa ya? Jadi fluor 18 itu ya selain energinya juga bagus ya, selain energinya bagus juga buat PET, waktu paruhnya juga lumayan bagus ya. Kedua tuh dia punya sifat kimianya ya, sifat kimianya yang menyukai atau afinitas tinggi ya. Jadi afinitas tinggi dengan senyawa gula ya, senyawa glukosa lah ya. Senyawa glukosa. Nah, sementara manusia itu kan makanannya adalah glukosa ya, ya enggak? Ya, Bu.
ya, glukosa. Nah, jadi F18 itu kalau mau disuntikan ke manusia, ya udah tinggal yang membawanya, ya, senyawa pembawanya atau carrier agent-nya, ya, atau vehicle agent-nya adalah glukosa. Jadi bisa digunakan untuk imaging macam-macam, ya. Kalau glukosa di tubuh manusia gitu ya, yang butuh sekali glukosa apa yang terutama? Kalian hidup itu yang paling banyak glukosanya gitu, yang butuh glukosanya paling banyak apa? Kalian kalau apa? Hidup itu kan butuh glukosa kan? Iya Bu, Ya, glukosanya untuk apa sih sebetulnya? jaringan otot. Untuk energi glukosanya tuh. Nah, yang paling banyak butuh glukosa yang mana? Otak ya, ya enggak? Otak, Bu. Jadi kalau kalian misalnya, kalian tuh kalau siang-siang gitu ya, saya paksa kuliah, misalnya kuliah apa kenukliran yang hitung-hitungannya banyak. Nah, kalian mulai ngantuk kadang-kadang kan ya kalau siang gitu ya. Misal apalagi belum makan siang gitu. Nah, itu kenapa? Karena efek di apa? Ya di otaknya udah mulai kekurangan apa sih? Mulai turun tuh kadar apa? Glukosanya udah dia pakai untuk energi macam-macam. Maka kalau sudah turun sedikit aja, nah itu udah membuat manusia ngantuk, lemah ya. Gitu ya. Jadi yang paling esensial membutuhkan glukosa itu adalah di daerah jaringan otak ya. Jadi yang lainnya membutuhkan juga semuanya, tapi yang vital buat manusia untuk sehari-hari yang nantinya tuh langsung memberi efek terlihat kalau kurang sedikit aja performance manusianya udah berbeda gitu ya. Itu di daerah mana? Daerah otak. Sehingga ini Fluor 18 ini bisa untuk menjadikan imaging ya, imaging di daerah kalau ada kelainan daerah otak misalnya karena sakit epilepsi ya, epilepsi pokoknya yang terkait-kait saraf, Parkinson ya. Parkinson pernah tahu kalian penyakit Parkinson? Nah Bu, Terus satu lagi kalau orang tua gitu lupa-lupa itu namanya penyakit apa? Sakit apa? Alzheimer Bu. Ya Alzheimer atau Alzheimer, Bu. demensia ya gitu. Jadi kalau orang udah apa? Udah kadar oksigennya tuh tidak apa? Kadar glukosanya tuh tidak bisa di performance-nya tuh tidak bisa dinaikkan atau turunnya secara permanen. Nah, biasanya seseorang akan kena Alzheimer atau demensia. Ya, kira-kira gitu ya. Ini hal-hal yang apa? Hal-hal yang umum terkait kesehatan, tapi saya mau mengkaitkannya dengan bahwa radionuklida yang penting ya, yang cukup esensial untuk PET. PET itu positron emission tomography. Nah, ini orang primadonanya itu adalah F18 ya. Gitu ya. Jadi kalau sering nanti di radiokimia menampilkan TC99M, oh kalian tahu apa kenapa. Kalau sering menampilkan F18, kalian juga tahu kenapa. Gitu ya. Itu. Kemudian kalau juga misalnya saya sering menampilkan uranium 235. Kenapa uranium 235 itu primadonanya apa? Uranium 235 primadonanya apa? Bahan apa? Bahan bakar nuklir ya. Ada bahan bakar yang lain tapi ya orang sukanya banyaknya ya uranium 235 gitu ya. Mungkin abudanusnya banyak, kemudian manusia yang ada di dunia ini sudah lebih pandai menangani reaktor dengan bahan bakar nuklir uranium 235. Kira-kira seperti itu ya. Itu. Ya, oke. Jadi nanti kalian kalau UTS, kalau membuat, jadi nanti ada soal buatkan skema peluruhan, suatu unsur yang meluruh menjadi titik-titik dengan memancarkan misalnya positron, intensitasnya sekian dari energi sekian ke sekian. Nah, kalian bisa menampilkan semua. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita Belum. lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke kemarin sudah mulai baca-baca yang neutron kan ya? Sorry, yang apa? Yang beta ya? Sudah mulai baca yang beta belum? Ini sedikit tentang apa? Skema peluruhan yang alfa ya. Nih dibaca nih, boleh dibaca ininya ya. Nah, skema alfa seperti ini ya. Ke arah mana? Ke arah kiri. Kadang-kadang diikuti oleh gamma ya, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok radionuklida ya. Di alam ini ada kelompoknya tuh ada uranium, neptunum ya, neptunium, kemudian thorium ya. Nah, itu punya kelompok-kelompok series yang bisa meluruhkan radiasi alfa berkali-kali ya. Jadi thorium ya, rantai thorium, rantai radium, rantai actinium dan rantai neptunium ya. Kemudian pemancar alfa di sini di apa sih? Di pita kestabilan ada di mana nih pemancar alfa? Kalau baca gini. Pemancar alfa yang paling banyak yang mana nih di sini? Ini gambar saya terlihatkah? Lihat, Bu. Ya, yang paling banyak alfanya yang mana? Unsur-unsur yang memancarkan alfa yang mana? Disampaikan di sini kelihatan infonya di mana? Alpha emitter, nih lihat, yellow, ya, gitu ya. Jadi, ini kira-kira yang warnanya kuning-kuning ini adalah radionuklida pemancar alfa. Nah, ada di sini sedikit. Ada di sini dikit nih. Di sini ada dikit nih, ya. Yang paling banyak di daerah sini, ya. Agak makin ke atas makin banyak karena apa? Makin berat masanya. Itu ya, itu pemancar alfa. Sorry, kebuka lagi. Ini peluruhan alfa. Sekarang kita masuk ke beta ya, ke beta decay. Nah, peluruhan beta itu disebabkan yang pertama karena kelebihan neutron nanti berubah menjadi proton ditambah beta minus atau elektron minus. Kemudian kelebihan proton ya, nanti meluruhkan neutron berubah jadi neutron dan meluruhkan positron atau elektron plus. Atau juga kelebihan proton, kemudian interaksinya adalah menangkap elektron capture orbital. Orbital yang mana? Yang terdalam ya, nanti berubah menjadi neutron. Yang bagian ini kalian sudah sangat paham ya. Yang ini paham semua ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Belum, Bu. Ya. Kalau yang bagian di sini ya, kalian boleh menceritakannya bagian ini tuh yang bagian ini tuh kalian boleh menceritakannya sebagai ya, bagian ini kalian ceritakannya memancarkan ya. Jadi neutron berubah jadi proton memancarkan elektron negatif atau beta negatif. Di sini proton berubah jadi neutron memancarkan elektron positif. Ini mau saya kelihatan geraknya? Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, kalau yang bagian ini kalian jangan sebut memancarkan, tapi ini kelebihan proton dengan interaksi menangkap elektron orbital yang terdalam. Ya, elektron capture seperti apa? Elektron capture itu seperti itu dibacanya. Jadi jangan kalian sebutnya dengan kelebihan proton sambil memancarkan elektron capture. Nah, jangan gitu ya. Kelebihan proton dengan interaksi menangkap elektron orbital terdalam ya. Elektron orbital yang paling dalam berubah menjadi neutron. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat cara menghitung key value-nya.
Kalau yang paling dasar kalau neutron berubah menjadi proton, nanti kan ada elektron negatif nih dengan neutrino. Nah, kalau neutrinonya itu ya bisa diabaikan nih ya, bisa diabaikan apa sih, mc kuadratnya bisa diabaikan. Kira-kira kenapa neutrino diabaikan? Masanya sangat kecil, Bu. Ya, masanya lebih kecil lagi dari elektron. Elektron saja sudah kecil, apalagi neutrino. Nah, kenapa sih orang kenukliran tetap memasukkan neutrino? Nah, orang partikel apa sih? Orang eh, fisika partikel memasukkan ini karena memang kalau dihitung betul-betul ya, dari neutron menjadi positron itu tetap kalau protonnya ini ditambah elektron tetap ada perbedaan massa sedikit aja. Nah, karena itu dilengkapinya dengan adanya ini namanya antineutrino ya, bukan neutrino. Antineutrino kalau yang ada barnya. Nah, kita menghitung key value-nya boleh ada, ini salah satunya boleh buku Atom Chamber dan salah satunya buku Herman Chamber. Jadi kalau T seperti ini namanya T-nya udah dirubah menjadi energi ya, dari massa ini udah dirubah jadi energi. Nah, ini kalau di sini ya, kalau di sini ini lambangnya nih M neutron. Jadi M itu massa neutron atau massa parent ya, massa parent dikurangi massa proton ya dari sini. Kemudian dikurangi massa elektron dari sini, dikurangi massa dari anti neutrino. Nah, ini rumus lengkapnya seperti ini. Nah, karena yang bagian ini itu nanti sama dengan 0 nih ya, ini biasanya diabaikan ya, yang di sini sama dengan 0 karena itu diabaikan. Atau kalian kalau menghitung juga nggak apa-apa, cuma jadi repot, tapi kita biasanya kita abaikan ya. Jadi kalian kalau nanti menyelesaikan suatu soal kinematik ini, kalian misalnya kalau dari rumus awalnya seperti ini, jadi kalian kerjakan nih peluruhan ini gitu ya, yang memancarkan negatron, ya kalian rumus awalnya harus ditulis gini. Nanti perhitungan-perhitungannya kalian dituliskan di bawahnya. Ya, karena misalnya untuk menghitung energi dari perubahan dari massa antineutrino itu dianggap 0 ya, diasumsikan atau diabaikan ya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Diabaikan atau sama dengan 0. Nah, nanti tinggal massa dari neutron kurangi massa proton kurangi massa elektron. Kira-kira seperti itu dan neutrinonya dihapus. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Sampai Bu. sini cukup jelas? Nah, lalu kita biasanya udah gitu masuk ke kasus contoh-contoh soalnya. Ya, jadi bukan hanya neutrino saja. Jadi tinggal dilihat kasus peluruhannya. Ya. Nah, kasus peluruhannya ditampilkannya biasanya seperti ini. Ya. Kalau tadi kan basicnya neutron jadi proton. Nah, sekarang kalau peluruhan apa sih beta, kira-kira seperti ini. Ada nuklida induk ya dengan nilai A-nya berapa, misalnya nilai Z-nya berapa. Nah, kalau meluruh menjadi sesuatu atau anaknya, A-nya akan tetap ya. Kenapa A-nya tetap kalau meluruh beta? Karena massa elektron dianggap kecil, Bu. Ya, jadi massa elektronnya bisa diabaikan. Nah, tinggal Z-nya yang berubah ya. Kenapa Z-nya berubah? Kenapa Z-nya berubah? Karena muatan elektron ada, Bu. Ya, jadi elektron ada muatannya. Jadi ini radionukleida anaknya, kemudian ini si elektronnya, dan ini neutrino. Karena 00, nah ini biasanya dihapus. Nah, berarti nanti seperti ini ya. Nah, kemudian ini neutrino udah diabaikan. Nah, elektronnya juga nih kan nggak ada masanya nih, 0. Nah, kadang-kadang diabaikan juga. Sehingga nanti ngitungnya bisa hanya seperti ini untuk radionukleida pemancar beta minus ya. Untuk radionukleida pemancar beta minus bisa Anda kalau menjawab yang bagiannya ini ya dengan menjelaskan asumsinya ya, dengan menjelaskan asumsinya sebentar. Jadi kalau nanti menjelaskan Anda menjelaskannya ini dengan asumsinya apa? Karena misalnya yang bagian ini
sebentar. Ya, yang ini masanya 0. Yang ini juga masanya 0. Ya, dua-duanya diabaikan. Jadi di sini. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Cukup jelas kah? Nah, sekarang kita lihat lagi. Biasanya ada contohnya nih, habis ini tuh ya, biasanya. Nah, misalnya tadi kobalt 60 berubah ya, meluruh menjadi Ni 60 dengan memancarkan beta ya, ada anti neutrinonya. Nah, ini kalian sudah buka appendix D? Sudah punya appendix D? Tadi udah saya kasih buku atom kan ya? Atom apa? Yang atom Turner ya? Sudah, Bu. Ya, coba bagian belakang dilihat, cari yang bagian belakang. Coba lihat bagian belakang. Recording stopped. Sudah ketemu? Iya, Bu. Sudah ketemu ininya apa? Si appendix D? Sudah, Bu. Oke. Coba cari yang mass defect untuk apa? Untuk kobalt 60. Bener nggak nilainya 60 minus 61 ya? Oh sorry, bukan minus. Ini kan karena CO-nya pindah ke kanan ya. Nilainya 61,651, betul nggak? Betul, Bu. Betul ya? Oke. Terus untuk apa? Untuk Ni-nya seperti itu, betul? Ni-nya betulkah? Sorry, ini kayaknya yang CO-nya tetap di sini, Ni-nya yang dipindahkan ya. Karena ini minus, ininya jadi minus ya. Ya enggak, Ni-nya yang dipindahkan ya. Jadi nilai mass defect-nya itu adalah minus 61,651 untuk apa? Kobalt. Dan untuk Ni-nya minus 64,471. Betul ya? ya Bu. Betul, Bu. Nah, lalu nilai key value-nya adalah 286 mega elektron volt. Artinya, kalau kobalt 60 ini meluruh menjadi Ni 60 dengan memancarkan beta minus, maka nilai key value dari peluruhan beta minus itu adalah 2,82 mega elektron volt, atau energi yang dilepaskan ya, energi yang dilepaskan dari peluruhan beta minus ini adalah 2,82 mega elektron volt. Oke, sampai sini cukup jelaskah? Sampai sini cukup jelaskah? Jelas, Ya, Bu. Bu. Jelas ya. Kita lanjut ya kalau jelas. Ini yang lainnya cukup jelas ya? Nanti kalau diem aja ada suatu saat saya nanya ya. Oke, yang lainnya apa yang kalau kemarin setelah alfa kita setelah ngitung key alfa ya, key value alfa, kita ngitung apa? Kita menghitung apa? Menghitung energinya, ya enggak? Di sini juga kita nanti menghitung nih energi betanya, cara ngitungnya gimana nih, ya? Ini nih energi beta minusnya gimana ngitungnya. Nah, kita lihat nih. Ini ada induk ya, meluruh menjadi anak ya, meluruh menjadi beta minus dan neutrino ya. Jadi ini si key value-nya ini ya, key value-nya ini nanti di sini tuh di-share ya untuk 3 produk ini ya. Jadi key value-nya tuh di-share dari 3 produk ini nih.
terkait dengan 3 produk ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebentar, ini tadi kita hapus. Nah, di sini kita lihat ya, dibagi 3, terus jadi karena ini dibagi 3, maka energi rata-rata untuk beta minus ya, energi rata-rata untuk beta minus itu adalah key value dibagi 3 ya. Jadi key value-nya dibagi 3. Gitu ya. Kira-kira cukup jelaskah? Jelas, Bu. Cukup jelas ya? Atau ini dulu ya, diterima dulu. Kenapa key value-nya dibagi 3 energi ininya? Energi apa sih? Energi betanya. Ya karena ada key value di sini kan ya, dibagi untuk si Ni ya, kemudian beta dan ini ya. Kemudian nanti ya jadinya energi, kita lihat ya, kan kalau ini kan nih si energi yang untuk Ni ini kan ini besar banget ya, si Ni ini masanya besar banget. Maka yang apa sih yang dihitung ya, yang dihitung nih Q-nya tuh nanti yang sangat berpengaruh tuh yang kalau ke beta dan ke ini, ke apa sih, ke neutrino ini ya. Jadi kalau ada yang besar dan yang sangat kecil masanya, kalau ingin memperhitungkan energi ya, apalagi energi nanti energi yang dilepaskan ini kan cenderung kayak rilis gitu ya, energi yang dilepaskan. Sedangkan ini akan cenderung apa sih, kalau badannya berat ya, dia suruh lari-lari itu keberatan dengan badannya dibandingkan yang kecil-kecil. Makanya kalau dibagikan gitu, maka si key value-nya ini ya, nanti key value-nya ini sama dengan energi rilis yang beta minus dan energi rilis dari si neutrino-nya itu. Ya, gitu ya. Nah, lalu nanti ada di beta minus itu ada energi maksimum ya, ada energi maksimumnya masing-masing. Nah, karena dibagi 3 ya, maka energi maksimumnya tuh setiap masing-masing ini ya berarti sepertiganya ya. Jadi energi alfa maksimumnya ya sepertiganya. Jadi karena Q ini dibagi 3, maka setiap untuk energi beta ini kan bisa dari kecil sampai tinggi. Nah, yang maksimumnya sepertiganya. Kira-kira gitu ya. Sedangkan rata-ratanya ya, rata-ratanya adalah sama ya, key value dibagi 3. Ya, kira-kira gitu ya. Ibu. Cukup jelas ya? Nah, ini agak ini, tapi kira-kira diterima gitu dulu ya. Sorry, key value-nya ya. Key value apa, energi beta maksimumnya ini. Sorry. Energi beta maksimumnya tuh akan sama dengan key value ya. Sedangkan energi rata-ratanya key value dibagi 3. Gitu ya. Jadi ini energi beta maksimumnya kan tadi ada key value nih. Oh, berarti kalau ini nanti dianggap nggak ada, ini dianggap nggak ada, ya berarti nanti energi beta bisa maksimum. Nah, maksimumnya akan sama dengan apa? Akan sama dengan key value-nya. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini dijelaskan di halaman berikutnya. Kira-kira bisa mengerti nggak? Atau ini agak sulit, tapi kira-kira diterima dulu ya, given gitu dulu aja ya. Jadi untuk beta itu terkait dengan energinya, karena satu nanti yang anaknya itu karena kalau berat gitu, dia tuh kan nggak lari-lari, jadi cenderung diam. Sementara energi rilis key value itu energi yang dilepaskan kan, nah itu cenderung kinetik kan. Nah, makanya itu nanti biasanya yang energi itu yang paling berpengaruh tuh yang masanya kecil-kecil. Jadi beta dengan si neutrino-nya. Nah, jadi biasanya nanti ada ini ya, key value tuh akan sama dengan energi betanya ditambah energi si energi anti neutrino-nya.
Karena yang ini biasanya susah gerak nih ya, jadi diabaikan ya. Gitu terkait energi, gitu ya. Kemudian karena elektron atau beta itu kan bentuknya nggak diskrit, jadi ada yang energi kecil sampai besar, ya ada energi yang paling kecil sampai besar. Nah, energi yang paling maksimumnya ya sama dengan key value. Tapi energi rata-ratanya key value dibagi 3, gitu ya, dibagi 3 konstituen, gitu ya. Cukup jelaskah? Ya, masih agak memahami, ini Bu. agak apa sih ya, sambil dipelajari ya, sambil dipelajari, mungkin ini butuh beberapa kali. Oke, itu tentang apa? Tentang beta minus. Nah, ini saya ceritakan tadi yang beta apa sih? Energi beta tuh punya energi dari kecil sampai besar. Jadi kalau saya ceritakan kan kalau energi beta tuh peluruhan perubahan yang proton menjadi neutronnya itu kan dari inti, ya enggak? Protonnya berubah menjadi proton, protonnya berubah jadi neutron, kan protonnya dari inti kan, ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, dari inti itu nanti kan keluar dari unsurnya itu kan melewati orbital-orbital kan. Nah, itu berarti energinya keluar tuh berarti dari energi kecil sampai energinya besar ya. Jadi melewati dari yang energi dari kulit M sampai dari inti kulit M, kemudian habis kulit M itu apa? Kulit KLMN gitu ya. Jadi biasanya peluruhan beta itu punya energi dari rendah sampai tinggi ya, karena mulainya dari mana? Dari Dari inti. Gitu ya. Oke, agak ini tapi ya mudah-mudahan bisa diterima dulu ya. Terus lalu bagaimana kalau peluruhannya beta positif ya? Kalau ininya beta positif. Nah, kalau beta positif sama juga ya yang tadi ya, ada massa induk ya, kurangi massa massa anak ya. Jadi mass defect induk kurangi mass defect anak. Elektronnya dengan positronnya kan ini elektronnya positif, ada ada antrineutrinonya. Ini diabaikan nih ya, ini diabaikan. Nah, tapi kalau positron itu kan begitu ketemu elektron ambien, dia akan terjadi anihilasi. Nah, yang anihilasinya ini jadi dua apa nih? Jadi ada 2 MC kuadrat, karena apa? Ada positron ketemu dengan elektron. Nah, ini ada 2 MC kuadrat ini dari yang positron itu ketemu elektron. Nah, kalau tadi cuma 1 elektron berarti diabaikan. Tapi kalau udah mulai 2 kayak tetap diperhitungkan. Jadi untuk positron menghitung key value-nya adalah mass defect parent kurangi mass defect daughter dikurangi 2 MC kuadrat. Gitu ya? Cukup jelas? Baik, Bu. Ya. Nah, setiap elektron dalam keadaan diam ya. Elektron dalam keadaan diam itu energinya adalah 511 atau 0,511 gitu ya. MeV gitu ya. Tahukah kalian ini energi elektron dalam keadaan diam? Sekian nilainya. Jadi masanya dikali C kuadrat, kemudian dikali dengan konversi yang 931 itu loh. Nanti jawabannya tuh kalau untuk 1 elektron sekian. Nah, kalau 2, jadi 2 MC kuadrat berarti 0,511 ini kali 2. Gitu ya? Cukup jelaskah? Wah, diem aja berarti bingung. Cukup jelas nggak ya? Ya, masih memahami, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti habis UTS diulang-ulang lagi. Nanti kalau nggak hari Senin juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk peluruhan beta minus ya, kalau tadi kita ulang lagi ya menulisnya. Peluruhan beta minus ngitungnya gimana key value-nya?
Kalau yang beta minus, M apa? Parent, M parent dikurangi M dokter. M daughter. Nah, kalau yang beta plus, M parent dikurangi M apa? Daughter, dikurangi dengan 2MC kuadrat, ini didapatnya dari mana? Karena positron itu kan, positron tuh dia tuh begitu ada positron, dia suka ditangkap oleh elektron ambien, ya enggak? Ya enggak? Itu Ya. Jadi kayak ada interaksi anihilasi dari positron nanti ketemu dengan elektron. Nah ini karena udah mulai 2 elektron, nah ini mulai nggak diabaikan. Jadi nilai mass defect-nya dimasukkan nih. M dan ini M-nya M elektron nih, ya, massa elektron dalam satuan AMU. Nah, satu elektron tuh kalau satu elektron diam tuh masanya nanti kalau dirubah energi itu menjadi 0,511. Karena ada 2, jadi 2 kali 0,511. Gitu ya. Jadi nilai 2MC kuadratnya ini adalah 0,511 kali 2. Gitu ya. Nah, itu untuk beta beta plus. Kira-kira hari ini gitu dulu ya. Nanti yang untuk electron capture, untuk neutron, atau untuk misalnya internal conversion, ngitung energi dengan ngitung apa sih key value-nya disusulkan. Nah, tapi yang untuk positron ini saya kasih tugas ya, bagaimana cara menghitung ya. Jadi tugasnya di sini untuk tugas hari ini menghitung energi ya dari peluruhan ya atau positron. Energi positron. Misalnya F berapa tadi? F18 meluruh menjadi apa nih? Kalau F18 itu meluruhnya jadi apa? Oksigen 18. Jadi berapa? Oksigen 18 ditambah apa? Tambah apa? Elektron. Beta, Bu. Bukan beta minus ya, tapi beta plus ya, positron ya. Nah, jadi ini energi positronnya itu berapa ngitungnya? Ya, dari yang tadi itu kan kalau alfa kemarin udah saya jelaskan, lalu kalau beta minus tadi sudah saya jelaskan energinya ya, kalau energi maksimumnya sama dengan Q, kalau energi rata-ratanya Q dibagi 3. Nah, kalau sekarang yang positron ini gimana? Ya, cari dan jadi tugas ya, cari dan jadi tugas. Kan kalau yang tadi beta minus tuh ngitung Q-nya ada 2 macam. Ngitung E-nya ada 2 macam. Energi maksimal yaitu sama dengan key value-nya. Energi negatron atau beta rata-rata adalah energi maksimal atau key value dibagi 3. Gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu tahu P132 tuh energinya berapa? Coba cari. P32 ini pemancar beta negatif murni. Energinya berapa ya? Energi maksimumnya berapa? Energi maksimumnya? Ada yang tahu? 1, berapa? 1,7 MeV. Nanti kalau ditanya energi rata-ratanya gimana? Ya 1,7 itu dibagi 3. Gitu ya? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang tugas tadi itu kan seperti biasa kirim di email. Itu deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya boleh sebelum UAS. Tapi kan besok ada UTS ya nggak? Jadi Iya, Bu. bisa saya keluarkan di UTS kan ya? Deadline tugasnya tetap boleh sebelum UAS dan di forward ke siapa? Ke NG ya? Di forward Baik, ke NG Bu. ya. Ya kadang-kadang nanti ketua bisa tahu ini jawabannya gimana ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke ya. Oke, cukup jelaskah? Karena Jelas, kalian Bu.
kalian boleh bekerja sama kan, kalau tugas tuh boleh tahu jawaban si Dika jawabnya gimana, kecuali kalau misalnya Dika nggak mau ngasih tahu temennya, atau Augie ngejawabnya gimana, atau Rika, apa sih, Adeska jawabnya gimana, ya gitu ya. Kalian boleh kerjasama dengan temennya, boleh berdebat, boleh nanya ke AI, tapi beri saya jawaban bagaimana menentukan atau menghitung energi beta positif. Gitu ya. Oke, sampai sini cukup ya hari ini ya pertemuannya ya. Cukup, Bu. Ya, pasti kalian ada mulai bingung. Bagus, mulai bingung berarti kalian akan mulai, semoga dengan bingung kalian makin ingin mencari tahu, ya, ingin mencari tahu. Jadi kalian misalnya nih ya, kalian suka buka chat GPT kan ya? Ya nggak? Kalian suka buka chat GPT nggak? Iya, Bu, kalau udah kepepet. Iya, bagus. Ya, jadi nanti misalnya nih, kalian boleh aja nanya di chat GPT. Ini saya bukakan ini ya, sambil saya share di sini ya, chat GPT-nya. Nah, kalau kalian misalnya mau mengerjakan tugas yang apa tadi? Yang apa saya minta tadi? Saya minta apa tadi? Menghitung energi dari Iuran positron. Kalau positron. chat GPT itu bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kita buat nih, tolong jelaskan ya. Tapi saya nggak akan yang positron ya. Jelaskan bagaimana menghitung apa? Menghitung energi yang apa? Energi beta gitu dulu ya. Energi beta negatif dari bila diketahui gitu ya. Bila diketahui key value-nya. Kita lihat ya, si chat GPT-nya jawab seperti apa. Kira-kira ada jawabannya nih? Kira-kira Iya, ada Bu. jawabannya? Ada nggak jawabannya? Kalau ada jawaban seperti ini, tentukan key value-nya. Benar nggak? Menentukan key value dulu. Benar, Bu. Ya, benar ya. Jadi tentukan key value-nya. Sekarang dari sini, energi dirubah nanti menjadi apa nih? Jadi MC kuadrat kan ya? Ya, betul. Terus, kira-kira gimana? Setelahnya Anda akan mendapatkan energi dengan apakah Anda menggunakan key value yang benar? Kira-kira dari sini udah ada jawabannya belum? Udah ada jawabannya belum? Belum ya? Belum. Belum. Nah, kalian coba lagi caranya, ya, cara lagi. Tadi kan saya udah misalnya memberitahu gitu ya, apakah benar gitu ya, menentukan energi maksimum suatu pemancar beta adalah dengan gimana nih tadi, energi maksimumnya tuh gimana? Sama dengan key value-nya. Dengan menentukan key value-nya. Artinya energi beta maksimum sama dengan key value. Tadi yang di atas saya nanya energi rata-rata atau energi maksimum ya? Oh, ini hanya energi beta doang ya. Jadi nggak lengkap. Kita lihat yang ini lebih spesifik. Kita lihat nih, energi ini
Oke, dia sih tidak selalu sama dengan key value, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini rata-rata gitu ya. Nah, nanti kalian boleh berdebat lagi dengan si AI ini. Ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Silakan ya. Baik, Cukup Bu. jelaskah? Mungkin ini masih belum dari AI-nya, ini belum menjawab dengan ini. Tapi kalian boleh lagi debat lagi gitu ya. Boleh lagi memberi masukan lagi. Memang tidak selalu key value-nya itu energi beta maksimumnya tidak selalu sama dengan key value-nya, tapi kebanyakan sama dengan key value-nya. Gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Nah, nanti tinggal cari bagaimana cara menentukan energi ya, yang disebut energi untuk beta tuh satu energi maksimumnya dan energi rata-ratanya. Apakah sama dengan tadi energi beta yang minus ya, menentukannya seperti itu juga. Kan saya udah ngasih buku ya, ngasih buku ke kalian, tinggal cari di sana. Dan acuan buku ya, acuan buku textbook untuk menjawab hal-hal seperti ini akan lebih lebih betul ya, akan lebih qualified dibandingkan hanya bertanya ke AI ini. Ya, gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Ini tadi Katarina udah masuk kah? Sudah, Bu. Udah, oke. Bu baru konfirmasi, Bu. Ya, oke. Mungkin itu Baik. saja yang hari ini ya para mahasiswa ya. Nanti hari Senin saya coba berikan contoh-contoh soal. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Salam sehat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi mungkin besok-besok ya. Makasih ya. Baik, terima kasih banyak Bu Terima Maria. kasih, Bu. Oke, Bu. Oke. Terima Terima kasih, Bu. Ya.